Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du fa ya ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersilaturahim sambil kita ngopi bareng. Ada ngudut, ada ngopi, Ada ngubi. ada ngubi. Jadi NU betul. Ada ngopi sama ubi. Alhamdulillah kita mendapatkan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sehingga kita pun dapat lagi berjumpa, kita bincang-bincang sejenak menjelang tidur. Mudah-mudahan membawakan manfaat untuk kita bersama. Dan tentunya kita semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nanti ada lain ketika kita ditanya apa tujuan hidup kita. Hidup kita dalam mencari ridha Allah. Itu alhamdulillah pada kesempatan ini kita berniat melangkahkan kaki bersilaturahim ini tentunya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sudah niat bersit dalam diri kita, kehadiran kita beraktivitas kemana asal yang masyru' atau yang ada nilai syariatnya, jadi ibadah tentunya harus dilandasi kalau itu mau jadi nilai ibadah dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita mendapatkan tiba-tiba ada ubi, ada kopi, ada rokok gratis, itu akibat dari perbuatan yang kita lakukan ini, bukan tujuan. Kalau kita pergi aja ke sana biar ada kopi, jadi nantinya sambil ngaji, berarti itu niatnya ke kopi, tidak dapat pahala ngajinya dunia. Salawat dan salam semoga terlimpah curah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bincang-bincang hal-hal yang kadang-kadang kita sering mendengar, perkataan yang kadang-kadang kita pun risih mendengarnya. Lagi-lagi kita tuh seperti dipersalahkan, hanya orang-orang ikut menyalahkan juga yang tak tahu juntrungannya, baru selintas saja pengertian diterima karena dia sedang mencari jati di dalam agama, terjebak pula dalam hal-hal yang kadang-kadang jadinya salah memahami agama. Maka kita sering mendengar kata-kata bid'ah, sehingga bid'ah ini kadang-kadang dibandingkan dengan sunnah. Kalau tak sunnah bid'ah, tak bid'ah sunnah. Sementara hukum Islam itu ada berapa? Ada 5, wajib, sunnah, makruh, apalagi haram, sama mubah. Nah, untuk itu kita meluruskan pemahaman bid'ah yang kita terima dari para ulama pengertiannya, sehingga kita tidak tersalah pahamkan tentang pengertian bid'ah tersebut. So, banyak-banyak hal apa-apa yang tidak dilakukan oleh Nabi disebutnya bid'ah. Bid'ah langsung ngambil dalil satu ini bid'ah, sesat di neraka. Gara-gara kita bersalaman kayak Allah tuh kejam kali. Karena kita ada salaman kalau setelah sholat neraka gitu. Sementara kita menghidupkan HP nggak ada ancamannya. Begitu assalamualaikum langsung hidupkan HP, ya, tidak ada ancamannya. Salaman, zikir bahkan dibid'ah-bid'ahkannya. Sehingga amaliah-amaliah yang kita biasa lakukan untuk menjalin silaturahim di antara kita, saling tegur sapa antara ujung ke ujung, karena kita senantiasa bercengkrama, bersalama, sehingga bertatap muka, muwajahah artinya. Kemudian bersalaman, kemudian tentu kalau tidak kenal siapa nama, tanya di mana tempatnya, sehingga jadi silaturahim. Hal-hal yang seperti ini dan sesuai juga dengan karakteristik bangsa kita yang seperti itu dipecahkan dengan pemahaman-pemahaman yang salah, sehingga terjadilah pemisahan antara satu dengan yang lainnya. Dibuat pula kalau sudah menggrup jadi kelompok, sehingga kelompok yang tidak sesuai dengan kelompok dia
disebutnya bid'ah, sesat. Nah, untuk itu kita perlu pembahasan tentang bid'ah, harus kita meluruskan apa yang dikatakan ulama ini. Sehingga kita dengar tak asing lagi bahwa bid'ah itu ya, jadi kita ini berhubungan dengan banyak hal yang ada dalam Islam. Sayangnya seperti tadi banyak orang yang belum memahami makna bid'ah secara benar, sehingga tidak jarang mereka terjebak dalam perselisihan. Sebenarnya para ulama itu sudah menjelaskan bagaimana kedudukan bid'ah itu ya, artinya bid'ah ya. Sehingga kita untuk sepengetahuan kita mempersingkat tentang bid'ah ini, dengan harapan tidak terjadi lagi kesalahpahaman minimal di antara kita ini. Sehingga banyak pemahaman yang ketika salah i'tikad, ada orang yang dianya mungkin karena tidak mau terjebak dengan syirik, dikatakan ketika beribadah kepada Allah, sehingga ketika melintas di sebuah masjid yang kebetulan di depan mihrab itu ada kuburan, sehingga dia mengatakan saya tidak mau sholat di situ. Kenapa begitu? Karena di depannya ada kuburan. Ya kalau i'tikad seperti itu Bapak tidak boleh di situ, haram. Kalau i'tikad menyembah kuburan. Kalau bagi saya enggak. Kenapa? Saya tidak menyembah kubur. Sujudnya kepada Allah. Kebetulan saja kuburnya di situ, tapi tidak mengarahkan kita hati itu ke sana. Arti bid'ah secara bahasa ini, kita dapat menemukan artinya secara bahasa atau etimologis ya, dengan mudah dalam kamus Munjid, seperti disebutkan, dikatakan al bid'ah atau jamak atau pluralnya bid'ah ya. Itu dikatakan ma'uhditsa ala ghairi misalin sabiq ya. Artinya bid'ah ini adalah suatu yang diadakan tanpa adanya contoh terlebih dahulu. Bid'ah seperti orang yang dulu mungkin yang mulai membuat gelas, tidak ada contoh sebelumnya, itu bid'ah. Kenapa? Ini yang paling pertama dia membuat ini, tidak ada contohnya, maka disebut bid'ah. Itu umpamanya seperti itu. Pada dasarnya semua kamus bahasa Arab mengartikan bid'ah secara bahasa sebagai sebuah perkara baru yang diadakan atau diciptakan tanpa adanya contoh. Itu rata-rata seperti itu. Contoh-contoh yang mendahulinya. Penciptanya disebut mubtadi atau mubdi. Mubtadi atau mubdi. Bagaimana kejadian langit dan bumi? Dapat juga disebut sebagai bid'ah. Sebab keduanya diciptakan oleh Allah tanpa adanya contoh terlebih dahulu. Maka kita dapat dilihat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 117. Allah berfirman, badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Suratnya pengertian secara bahasa mengambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam surat Al-Baqarah tadi, badi'us samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa adanya contoh. Kemudian sekarang beralih kepada bid'ah secara istilah agama atau terminologis ya. Sebuah hadis tidak cukup sebagai dasar untuk menetapkan arti bid'ah. Nah ini, sebuah hadis tidak cukup sebagai dasar untuk menetapkan arti bid'ah. Kita harus mempelajari sebuah hadis yang berkaitan dengannya. Nah, tentunya tidak semua orang memiliki waktu dan pengetahuan yang cukup untuk melakukannya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya menerima matangnya aja. Kerja para mujtahid, para ulama.
yang bekerja keras untuk merumuskan dan menjelaskan segala hal yang berhubungan dengan bid'ah tadi. Dalam bab ini kita sampaikan bagaimana pendapat Al-Imam Syafi'i. Seorang ulama ternama yang keilmuannya dan kesalehannya diakui oleh dunia sejak dahulu sampai saat ini. Ya, alhamdulillah di Indonesia ini mayoritas pemahamannya Syafi'i. Bagaimana pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahwa bid'ah terbagi menjadi dua. Nah, ini yang sering dibentur-benturkan. Perkataan Al-Imam Syafi'i sampai dilemahkannya dengan orang yang dapat hadisnya juga entah berapa. Yang kita kenal bagaimana Al-Imam Syafi'i ketika berguru kepada gurunya, menawarkan untuk jadi murid, kemudian dipinta syarat, apakah engkau wahai Syafi'i hafal hadis yang disusunnya oleh Imam Malik tadi? Hafal wahai guru, kira-kira begitu. Usia berapa itu? Usia 13 tahun, yang dikenal Tanwirul Haulik atau Al-Muwatta. Hafal Al-Imam Syafi'i. Al-Quran sudah lebih lama, karena kabarnya 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan ilmu agama salah satunya ke dada Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaihi. Nah, membagi bid'ah ini pada bid'ah hasanah atau dikatakan bid'ah yang baik dan bid'ah yang sayyi'ah atau buruk. Ada bid'ah yang bagus dan tidak bagus, baik dan tidak baik. Atau juga disebut bid'ah mahmudah, ya, yang terpuji, dan lawannya bid'ah mazmumah atau yang tercela. Pendapat beliau ini berlaku bagi semua hal baru yang terjadi setelah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan zaman Khulafaur Rasyidin. Harmalah bin Yahya menyatakan bahwa beliau mendengar Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaihi berkata, bid'ah itu ada dua. Bid'ah mahmudah yang terpuji dan bid'ah mazmumah atau yang tercela tadi. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah, itulah yang disebut bid'ah yang terpuji. Nah, kita mengenal siapa Al-Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i, beliau adalah Muhammad bin Idris. Julukan beliau adalah Abu Abdillah. Abu Abdillah. Beliau lahir di mana? Di Gaza atau Palestina pada tahun 150 Hijriah. Bertepatan dengan hari wafatnya Imam Abu Hanifah. Luar biasa. Ya, Imam Abu Hanifah dipanggil oleh Allah, Al-Imam Syafi'i lahir. Pada saat itu masyarakat menyatakan telah wafat seorang imam dan lahirlah seorang imam. Sejak kecil beliau telah yatim. Pada saat menginjak usia 2 tahun, ibu beliau membawanya pindah ke Mekah. Nah, dari Gaza, Palestina, oleh ibunya dibawa pindah ke Mekah. Pada usia 7 tahun, beliau telah hafal Al-Quran. Luar biasa. Berarti kelas 1 SD Al-Quran sekarang. Subhanallah, kan luar biasa. Nah, dari segi hafalan sudah 7 tahun. Nah, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibantahnya sama orang yang entah hafal atau tidak Al-Quran. Yang menyatakan bid'ah terbagi dua tadi. Perjalanan hidupnya 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kemudian saat beliau 10 tahun, beliau telah hafal Al-Muwatta tadi. Al-Muwatta telah hafal. Itu karya Al-Imam Malik radhiyallahu anhu tadi. Beliau kemudian berguru kepada Imam Malik di kota Madinah. Dan pada tahun 99 Hijriah, berarti usia beliau 49.
Pada 150 Hijriah tadi, 199 Hijriah beliau pergi ke Mesir dan tinggal di sana hingga wafat. Maka sekarang ada Masjid Al-Imam Syafi'i di Mesir ini. Pada tahun 204 Hijriah. Itulah sekelumit tentang lahir dan wafatnya Al-Imam Syafi'i serta perjalanan pendidikan Al-Imam Syafi'i. 7 tahun hafal Al-Quran, 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Nah tadi artinya bid'ah mahmudah atau yang terpuji itulah bid'ah yang sesuaian dengan sunnah. Kemudian ada yang disebut bid'ah mazmumah tadi atau bid'ah sayyi'ah. Itu artinya bid'ah yang bertentangan dengan sunnah. Itulah yang tercela. Rabi radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Imam Syafi'i rahmatullah alaihi berkata, hal-hal baru atau muhdatsat itu ada dua. Itu kata Rabi ini. Rabi radhiyallahu anhu. Pertama, hal yang baru yang bertentangan dengan Al-Quran atau sunnah asal atau ijma. Sebagai landasan gitu ya. Al-Quran, sunnah asal maupun ijma. Inilah bid'ah yang bertentangan tadi ya. Yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah asal maupun ijma disebutnya bid'ah yang sesat. Kemudian yang kedua, segala hal baru yang baik dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, sunnah asal maupun ijma. Hal baru ini merupakan bid'ah yang tidak tercela atau disebut mahmudah terpuji. Kemudian barangkali kita bertanya-tanya mengapa Imam Syafi'i rahmatullah alaihi berpendapat demikian, sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda, man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa sanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Loh, kok berbeda artinya? Sementara Rasulullah tadi bersabda seperti ini. Apa artinya? Barang siapa diberi hidayah oleh Allah, maka tiada siapapun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tiada siapapun dapat memberinya hidayah. Apa artinya? Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad dan seburuk-buruk perkara adalah muhdatsat atau hal yang baru dan semua muhdatsat yang baru atau yang muhdatsat baru adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat dan semua yang sesat tempatnya adalah di neraka. Kok kayak bertentangan katanya dengan sabda Rasulullah SAW ini? Kemudian Rasulullah juga bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Berhati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya semua muhdats atau yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis di atas memang benar namanya hadis Rasulullah SAW, tetapi kita tidak boleh tergesa-gesa memutuskan bahwa semua bid'ah itu sesat. Untuk dapat memahaminya dengan benar, kita harus mengkaji semua hadis yang berhubungan dengannya sehingga kita tidak terjerumus pada penafsiran yang salah. Nah, dibaca hadisnya benar, tapi kita kadang-kadang terjebak di dalam hal ini, tidak melihat lagi hadis-hadis yang lainnya. Makanya ketika orang hanya terpapar dengan ini, sehingga kata-kata Imam Syafi'i, oh apa Imam Syafi'i ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW ini, sehingga apa-apa yang dipandangnya tidak ada di zaman Rasulullah, sehingga langsung mengecapnya sebagai perlakuan bid'ah.
Nah, untuk itu bagaimana? Maka perlulah kita kaji tentang sebab-sebab turunnya entah ayat itu, ya, sebagaimana hadis turunnya, ya, wurudnya bagaimana, kemudian bagaimana pendapat ulama memaknai ayat-ayat atau hadis yang turun. Ya. Ada asbabun nuzul untuk Al-Quran, ada asbabul wurud untuk hadis Rasulullah SAW. Nah, itulah sekelumit tentang hal-hal yang perlu kita nanti kaji lebih dalam lagi, sehingga kalaulah tidak kita paparkan tentang hal-hal yang bersinggungan dengan hal bid'ah, sementara orang lain juga mengklaim dengan hadis ini, sehingga perbuatan-perbuatan yang lainnya tak bercocokan dengan sabda Rasulullah SAW, sampai-sampai Al-Imam Syafi'i pun bisa disesatkannya. Insya Allah kita nanti dalam season-season berikutnya kita bagaimana mempaparkan tentang pemahaman yang diungkapkan oleh Al-Imam Syafi'i tentang pembagian bid'ah tadi. Banyak hal-hal contoh di waktu di zaman Rasulullah SAW tidak ada tarawih berjamaah, ada di zaman Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab itu mengatakan bahwa tarawih berjamaah ini dikatakannya bahwa inilah sebagus-bagusnya bid'ah. Ni'matul bid'ah hadhihi, katanya. Sebagus-bagusnya bid'ah ya inilah tarawih. Tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW berjamaah, tidak diimami oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika zaman Umar bin Khattab melihat gegap gempitanya orang menghidupkan Ramadan, kemudian inisiatif Umar bin Khattab untuk membuat hal yang baru ketika itu, sholat tarawih berjamaah. Nah, berkaitan dengan tarawih lagi nanti bersinggungan lagi dengan hadis-hadis, ya, sehingga ada yang mengatakan tarawih itu 11, ya. Ada yang mengatakan 20, 3 dengan witir, ya. Ya, dikatakannya 11 mana dalilnya ini, nah, dikatakannya di situ 11, sementara kalau tarawih tidak ada jumlahnya ganjil, yang ganjil mah jumlah witir, nah gitu ya. Dikatakan 11 ketika lakukannya berapa? 8. Satu dalil dijadikan 2 nama, satu tarawih, satu witir, jadinya tidak istilahnya menafikan tentang perbuatan tersebut, tetap benar namanya qiyam Ramadan. Silakan mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, silakan saja. Cuma jangan sampai diklaim inilah yang benar sehingga mengatakan yang 20 itu bid'ah, ya. Pelaku sejarah di zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, zaman Umar bin Khattab sampai sekarang di Mekah itu tetap 20 dan 3, ya. Tidak ada bikin 8 dan 3. Nah, itulah diantaranya hal-hal yang perlu kita pahamkan bersama, minimal untuk kita, sehingga kita tidak terjebak dengan perbincangan yang tidak ada henti-hentinya tiap tahun dan tiap saat, di mana pertemuan itu aja dikaji-kaji nggak habis-habisnya, ya, sehingga kita pun nantinya bisa menyalahkan orang. Tidak boleh. Hal-hal yang sunnah tidak diikat pun tidak berdosa juga, dengan tidak dapat fadilah keutamaan menghidupkan bulan Ramadan, dan akhirnya dia mengklaim tentang kebenaran ada di satu sisi yang sesuai dengan amaliyah kita sendiri, ya. Itu tidak boleh, ya. Sehingga umat yang harusnya bersatu jadi pecah. Mudah-mudahan kita nanti pada season berikutnya kita lebih mendetail lagi tentang pemaknaan bid'ah. Sekarang kita merujuk kepada perkataan Imam Syafi'i sebagai panutan kita di dalam bermazhab, yang mengatakan bagian bid'ah itu ada 2. 1 bid'ah yang terpuji atau mahmudah, 2 bid'ah yang tercela atau mazmumah, atau dikatakan bid'ah hasanah, dan bid'ah yang lainnya bid'ah sayyi'ah. Nah, 2 itu. Mudah-mudahan kita mengenalkan tentang bid'ah tadi. Nah, pengertian bid'ah tadi yang pertama secara bahasa adalah hal yang baru yang tidak ada contohnya. Maka di sana dengan itu hal-hal yang baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, dilihat dulu bersinggungan enggak dengan Al-Quran dan hadis, bertentangan atau tidak. Kalau tetap ada selarasannya dengan firman Allah dan hadis Rasulullah,
maka itulah dikatakannya bid'ah yang hasanah. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah bid'ah yang sayyi'ah atau dolalah. Demikian, cukupkan sekian dulu. Insyaallah kita pada silaturahim berikutnya kita lebih lagi kita memperincikan untuk menambah pemahaman dan wawasan kita dalam pengertian bid'ah. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.